Selamat siang Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu, saya Bidan Dia yang sedang berusaha pada siang hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Perkenalkan ya Bu ya, nama saya Hani dari Perum Permata. Oh, yang dekat ya Bu ya, di Perum Permata. Baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, saya dan suami kan baru menikah 6 bulan yang lalu ya, dan berencana ingin menggunakan KB karena saya belum siap untuk mempunyai anak dan ingin menunda dulu Bu perkiraan selama 2-3 tahun lagi sih. Baik, berarti Ibu dan suami ini berencana untuk ber-KB jangka panjang ya Bu ya? Kalau begitu, Ibu sebelumnya sudah ada rencana untuk menggunakan KB apa? Rencananya sih Bu pengen KB implan aja sih, kebetulan saya kan searching juga ya, dan untuk jangka panjangnya itu ada implan kebetulan. Oke, berarti Ibu tertarik dengan implan ya Bu ya? Sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi lainnya Bu? Belum Bu, ini yang pertama kali saya menggunakan KB. Baik, berarti ini merupakan pertama kali menggunakan KB. Ibu sebelumnya sudah tahu belum apa saja macam-macam KB? Kayaknya saya baru baca implan aja sih Bu, karena saya dulu kan itu di rekomendasi dari tetangga gitu loh, untuk yang jangka panjangnya ya salah satunya ada implan. Oke, kalau begitu gimana kalau saya jelasin dulu Bu macam-macam KB-nya? Takutnya Ibu tertarik dengan KB yang lain. Oke, boleh Bu Bidan. Kalau Bu Bidan juga keberatan untuk menjelaskannya, kebetulan saya juga pengen tahu apa aja kontrasepsi lain. Baik Ibu, saya sebutkan dulu ya Bu jenis-jenis KB-nya. Untuk jenis KB hormonal itu ada beberapa pilihan Ibu. Ada pil KB yang diminum setiap hari pada jam yang sama. Kemudian ada suntik KB. Nah kalau suntik KB ini ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Kemudian ada KB implan, yaitu alat kecil yang dimasukkan di bawah kulit biasanya di lengan atas bagian dalam. Untuk jenis KB yang non hormonalnya itu ada IUD Ibu, alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim bentuknya spiral atau seperti huruf T. Kemudian yang kedua itu ada kondom. Ya, kalau kondom ini biasanya dipakai oleh suaminya Ibu. Nah Ibu, saya sudah menjelaskan jenis-jenis kontrasepsinya. Silakan Ibu dan suami barangkali mau berdiskusi terlebih dahulu untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain atau tidak. Jika nanti Ibu ada yang ditanyakan, Ibu bisa tanya ke saya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Bidan. Saya izin telepon dulu sebentar untuk menelpon suami saya, karena suami saya kan lagi kerja ya. Jadi saya mau berdiskusi dulu lewat telepon. Oke. Bagaimana Ibu tadi sudah berdiskusikan dengan suaminya? Ya, baik Bu Bidan, karena kami sudah berdiskusi dan kami memutuskan untuk menggunakan KB implan saja. Karena kan kebetulan saya juga menunda dulu sekitar 2-3 tahun ya. Dan kebetulan Bu, saya dan suami pilih implan aja deh. Baik Ibu Hani, hamba jika Ibu dan suami tertarik pada implan. Nanti saya jelaskan terkait cara penggunaannya dan juga efek sampingnya. Tapi Bu, saya belum paham ini bagaimana cara pemasakannya KB implan ini sih, soalnya kan saya baru pertama kali juga ya, dan juga saya nggak tahu nih implan itu cocok di saya atau enggak. Baik, KB implan itu dipasangkan di lengan kiri atas di bawah kulit Ibu. Nanti saya akan memastikan dulu kesehatan Ibu apakah Ibu cocok atau tidak untuk menggunakan KB implan atau tidak. Baik Bu, saya sudah mengerti, semoga KB implan ini cocok ya di saya Bu ya. Iya Bu. Bu, apakah saya boleh langsung dipasang implan sekarang aja Bu biar cepat? Boleh Bu, boleh dipasangkan. Tapi sebelum dipasangkan, saya akan melakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan fisik dulu pada Ibu. Nah, pemeriksaan fisik ini caranya ada penimbangan berat badan, kemudian tensi, terus pemeriksaan fisiknya ada pemeriksaan payudara, perut, dan juga kaki. Nah, saya mulai dari pemeriksaan dulu ya Ibu ya. Nah, Ibu sebelumnya Ibu apakah sedang menyusui? Tidak Ibu. Tidak. Kemudian apakah Ibu punya riwayat penyakit seperti hipertensi, terus diabetes, terus kanker seperti itu pernah Bu? Alhamdulillah ya. Kemudian apakah Ibu pernah mengeluarkan bercak darah ketika saat berhubungan dengan suami? Nggak pernah Bu. Baik, pemeriksaan sudah selesai ya Ibu ya. Kemudian sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan fisik kepada Ibu dan hasilnya semuanya normal ya Ibu ya. Dan juga Ibu boleh dipasangkan implan hari ini juga. Sebelum dipasangkan, saya jelaskan dulu terkait efek sampingnya ya Bu ya. Efek samping implan ini biasanya terjadi seperti headnya telat, bahkan tidak head Ibu dari 3 bulan sampai 6 bulan pertama penggunaan. Kemudian juga bisa adanya peningkatan berat badan dan juga penurunan berat badan Ibu. Dan juga biasanya suka ada memar di akhir pemasangan. Apakah Ibu sudah paham terkait efek sampingnya? Kita sudah menanyakan beberapa hal. Ini formulir persetujuan untuk pemasangan KB implan ya Bu ya. Ibu boleh tanda tangan di sini ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Ayo Bu, selanjutnya kita lakukan pemasangan implan. Oke Ibu, pemasangan implannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali terkait efek samping yang akan terjadi. Ibu jangan kaget ya Bu ya, jika ada efek samping salah satunya yang terjadi pada diri Ibu. Kemudian saya akan kembali Ibu tangannya yang tadi sudah saya pasangkan implan untuk tidak terkena air selama 5 hari. Kemudian Ibu bisa mengganti balutan yang tadi itu ketika sudah lembab dan juga kotor atau setelah 48 jam pemasangan. Nah, kemudian diusahakan Ibu tidak mengangkat barang-barang yang berat dulu atau beraktivitas yang berat dulu ya Bu ya.
baik Ibu, untuk kunjungan uangnya Ibu bisa kesini lagi 1 minggu yang akan datang. Kalau tidak, kalau enggak, jika Ibu ada keluhan, Ibu bisa datang ke saya Bu ya, atau ke fasilitas yang terdekat. Ibu ada yang mau tanyakan? Tidak, baik. Terima kasih ya Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih ya.